Bismillahirrahmanirrahim. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu para pecinta ilmu syar'i yang telah hadir di Masjid Darussalam ini, semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan, rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pagi ini kajian kita membahas satu tema seperti yang diinformasikan tadi, yaitu tiada dosa yang tidak membawa noda. Tiada dosa yang tidak membawa noda. Sebagai landasan awal kajian ini, kita merujuk kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran pada surat yang ke-29, surat Al-Ankabut ayat yang keempat. Silakan dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibal ladzina ya'malunas sayyi'at ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Coba terjemahkan. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab Kami? Amatlah buruk apa yang mereka lakukan itu. Apakah orang-orang yang telah bikin kejahatan, orang-orang yang telah bikin dosa, orang-orang yang bikin kesalahan, bikin tindakan yang negatif, mereka itu luput dari siksaan kami? Mereka kami biarkan saja dengan dosa itu tanpa ada efeknya setelah itu? Amat buruklah yang mereka sangkakan. Di sini Allah bicara dengan bahasa yang halus. Maksud sebenarnya, siapapun yang telah bikin dosa, bikin kesalahan, bikin sesuatu perbuatan yang negatif,
Sebelum orang kena dampaknya, mereka duluan yang kena dampaknya, yang berbuat dosa tersebut. Makanya dalam hadis Nabi, ya, dalam sebuah hadis Muslim, Nabi katakan, al-ithmu ma haka fi nafsika. Yang dimaksud dosa itu, kata Nabi, sesuatu yang menggelisahkan jiwamu, sesuatu yang bikin hati galau, sesuatu yang bikin kita nggak tenang. Itulah dosa. Tentu di antara kita pernah bikin dosa. Pernah nggak, Bu? Pernah nggak? Ya pasti pernah. Kenapa pasti pernah? Nabi menjamin, kullu bani Adam khotta'un. Semua manusia pasti pernah dosa. Semua manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Berarti Nabi mengatakan semua manusia berdosa. Tetapi wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang berdosa, orang yang sadarkan dosanya dan dia berencana, berupaya untuk keluar dari dosa itu. Karena selama bikin dosa, hati nggak tenang, jiwa gelisah. Betul nggak? Jangankan dosa besar, kita habis berbohong saja jiwa nggak tenang. Kita jangankan tidak sholat, terlambat saja sholat, jiwa nggak tenang. Betul nggak, Bu? Hah? Orang sudah azan, kita masih asik bekerja, kata hati sholat, kata pikiran ntar masih nanggung. Kan baru orang azan, sudah qomat kan baru qomat, udah qomat kan baru jam 1, baru jam 1, belum jam 2. Tapi hati nggak tenang, yakinlah. Tapi begitu kita wudhu, kita sholat, hati langsung tenang. Kenapa? Dosanya nggak ada lagi. Jadi Nabi mengatakan dosa itu dalam hadis Muslim, perawinya, al-ithmu ma haka fi nafsika. Dosa itu sesuatu yang menggelisahkan jiwamu, yang bikin dirimu nggak tenang, nggak tentram. Makanya kata Allah pada surat yang tadi, Al-Ankabut ayat yang keempat tadi, apakah orang yang telah berdosa mengira mereka dibiarkan saja tanpa ada hukumannya, tanpa ada siksaannya? Oh, tidak begitu. Jeleklah yang mereka perkirakan. Makna sebenarnya, setiap kesalahan kita, setiap dosa yang kita perbuat itu berdampak kepada hati duluan. Bikin hati nggak tenang, jiwa nggak tentram, hidup kita gelisah, nggak aman, Bu. Kita ingat masa lampau, masa jahiliyah. Ya mungkin dulu sebelum kita atau ibu-ibu menikah dengan suaminya, ada di antara kita dulu mungkin sebelum menikah itu melewati masa apa namanya, Bu? Masa jahiliyah. Masa pacaran. Masa jahiliyah. Pakai rok mini. Masa pacaran. Kemana-mana takut ketahuan. Betul nggak? Nggak tenang. Nggak tenang, Bu. Kenapa? Itu dosa soalnya. Tapi begitu nikah, selesai ijab kabul, kemanapun pergi aman, kita tenang. Betul nggak? Benar kata Nabi, dosa itu sesuatu yang bikin hati gelisah.
Dan setiap dosa itu ada dampaknya. Makanya temanya apa? Tiada dosa yang tidak membawa noda. Artinya dosa itu berdampak kepada hati nurani, gak tenang. Ada kisah menarik, Bu, tentang tema ini. Kisah ini terjadi di zaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pernah mengajak seorang temannya untuk jalan-jalan. Hai temanku, maukah engkau kuajak jalan-jalan? Oh, maulah, masa gak mau? Ya, sebelum kita berangkat, tolong engkau beli ya 3 potong roti untuk bekal di jalan. Kata temannya, ya saya beli. Setelah kembali, ya Nabi Isa, inilah 3 potong roti yang telah kubeli itu. Kata Nabi Isa, simpan olehmu ya. Nanti kalau kita sudah lapar, kita capek, berhenti, kita makan roti itu. Sip dah, kata dia. Langsung jalan. Ketika capek tiba, perut pun lapar, berhenti. Kata Nabi Isa, hai sahabatku, kita capek, berhenti dulu. Kita lapar, mana rotinya? Ambil dong, kita makan. Begitu sahabatnya membuka bungkusan, dia pura-pura kaget. Isa, roti yang 3 potong tadi kok tinggal 2 ya? Dia kaget, kok tinggal 2 ya? Kata Nabi Isa, kan engkau yang megang. Iya, aku megang, tapi kau nggak tahu siapa yang nyolong ya, siapa makan ya. Kamu nggak tahu? Kata Isa, nggak tahu. Ya sudah, kalau nggak tahu, aku jadi kenyang jadinya nih. Kata Nabi Isa, kita jalan lagi dah, jalan lagi, nanti kita makan. Begitu jalan, Nabi Isa melihat seekor rusa. Nabi Isa minta sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, tolong ya Allah, tampakkan kekuasaanmu ya Allah, jinakkan rusa itu kepadaku. Habis doa, makbul doanya. Rusa pun datang menyerahkan diri. Nabi Isa sembelih rusa itu dan dibakar, dimakan sebagian dagingnya. Sahabat kaget, subhanallah, ya Isa, kenapa ya rusa yang liar kok jadi jinak ya? Ketahuilah hai sahabatku, apapun yang kita anggap mampu, bagi Allah gampang semuanya. Gampang bagi Allah, walaupun kita sulit merasakannya. Termasuk apapun yang kita nggak tahu, Allah Maha tahu. Dia mangguk-mangguk aja. Pas mangguk-mangguk, Nabi Isa tanya, kawan, tahu nggak engkau siapa yang makan roti tadi? Ya Isa, swear. Aku nggak tahu. Nggak tahu ya Isa. Ya sudah, kalau nggak tahu, nggak usah keras-keras tuh ngomongnya. Ya sudah, kita jalan lagi. Begitu jalan lagi, Nabi Isa melihat sebuah sungai. Hai sahabatku, bisakah engkau berenang? Nggak bisa. Ya sudah, kalau nggak bisa, pegang tanganku. Nabi Isa minta sama Allah, ya Allah, tolong dangkalkan sungai ini kepadaku. Dengan izin Allah, Isa dipegang oleh kawannya, jalanlah di atas air sampai seberang dengan gampangnya. Sampai seberang, sahabatnya kaget lagi, subhanallah, kok bisa ya Isa? Ketahuilah, apapun yang kita nggak bisa, bagi Allah mudah, gampang. Termasuk apapun yang kita nggak tahu, Allah Maha tahu. Dia manggul-manggul lagi. Kawan, tahu nggak kamu siapa makan roti tadi? Ya Allah Isa, aku nggak tahu.
demi Allah. Wah, sumpah lagi. Demi Allah aku nggak tahu. Ya sudah, kalau nggak tahu, ya sudah ya, kalau nggak tahu. Kita jalan lagi. Nabi Isa melihat sebuah bangunan tua. Ahli sejarah mengatakan bangunan bekas Babilonia yang banyak harta bendanya, harta korunnya banyak. Begitu Isa masuk sama sahabatnya ke bangunan itu, Nabi Isa mendapati 3 keping emas yang masih murni. Kata Nabi Isa, alhamdulillah kita dapat emas ini kawan. Apa tuh? Ini emas yang masih murni. Kata dia, alhamdulillah. Untuk siapa tuh emas ya Nabi Isa? 1 keping untukku, 1 keping untukmu. Nabi Isa diam. Dan dia nanya, terus yang sekeping lagi itu siapa? Untuk pencuri roti. Begitu mendengar untuk roti, kata hatinya, ngaku nggak ya? Ngaku nggak ya? Ngaku nggak ya? Ngaku nggak ya? Kalau saya ngaku kan Isa kan marah, khianat kan? Kan marah. Dari tadi bilang suar lagi, sumpah lagi nggak ada, nggak tahu. Kan dimarahi Isa ntar kalau saya ngaku. Kalau nggak ngaku kan rugi. 1 keping emas. Ya sudahlah, nggak apa-apa dimarahi, yang penting dapat emas. Itulah manusia. Bagaimanapun rapinya menutupi kesalahan, dia yang bukanya malah. Isa, maafkan ya. Ada apa? Sebenarnya saya makan roti itu. Kamu yang makan? Iya. Kok tadi ngaku kamu? Nggak ngaku? Diam dia. Maafin dong, jangan marah dong. Ya, karena kamu telah ngaku ya sudah. Tapi kamu telah khianat kepadaku, telah bohong kepadaku. Ya sekarang emas yang 3 keping ini jatahmu ambillah. Jatahku ambil oleh kamu. Ini jatah pencuri roti, ambillah. Ambil kamu semuanya emas itu. Tapi kita berpisah ya. Aku tidak mau berteman lagi sama orang khianat. Kita pisah ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting sudah dapat emas. Teman setia berpisah bu, karena duniawi. Yang penting sudah dapat emas. Ya nggak apa-apa bisa. Kata Isa, aku pergi dia. Ketika temannya tadi memegang dengan gembiranya 3 keping emas, datang 3 perampok. Ada emas tuh, ada emas. Gak usah pikir panjang, bunuh. Dibunuhlah sahabatnya tadi, sehingga sahabatnya mati. Ketika sahabat Isa mati, emas yang 3 keping dipegang oleh 3 orang perampok. Kata yang 2 bilang sama temannya, kawan, sebelum kita bagi emas ini, kita kan lapar. Kau beli nasi ya, beli makanan ya. Setelah makan nanti baru kita bagi emas ini. Yang 1 jujur, pergilah beli makanan. Ketika yang seorang beli makanan, datang setan kepadanya membisikkan, daripada kamu bagi 3 emas itu untuk kamu sendiri aja. Caranya gimana ya? Kasih racun makanan itu. Kasih racun, nanti kamu sampai kasih sama temanmu yang 2 orang itu, kan dia mati. Untuk kamu sendiri emas itu. Kata pikirannya, wah iya juga ya. Mantap nih setan. Hebat nih setan nih, ide bagus ini. Ya. Memang setan selamanya begitu, idenya cemerlang. Cemerlang untuk menggoda, menyesatkan manusia. Pintar bu. Kenapa? Karena setan itu punya senjata yang ampuh, menyerang kita dari 4 penjuru, dari muka, belakang, kanan dan kiri. Ini senjata yang luar biasa bu. 4 penjuru menyerangnya. Buka surat 7. Surat 7.
Surat 7, surat Al-A'raf ya. Ya. Ayat yang ke-17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Coba terjemahkan. Kemudian pasti aku datang mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya. Ini janji setan kepada Allah akan menggoda kita, menyerang kita dari 4 penjuru, muka, belakang, kanan, kiri. Setangguh apapun tentaranya akan KO, kalah. Ya, yang satu, iya juga ya, pintar kamu setan. Sehingga makanan dikasih racun, Bu. Ternyata yang 2 orang juga berencana. Apa katanya? Daripada bagi 3, untuk kita berdua aja ya emasnya. Gimana caranya? Begitu teman kita bawa makanan, bunuh dia, biar mati. Untuk kita berdua aja emas itu. Akhirnya apa? Yang satu pulang dengan senangnya bawa makanan. Kenapa senang? Emas akan jadi milik dia. Kawan, ini makanan. Ya, sebelum kita bagi, makan dululah. Dia kedip-kedip mata berdua, langsung wah dibunuh. Ternyata yang satu orang bawa makanan mati, dibunuh. Ketawalah yang berdua, ketawa dia, Bu. Senangnya bukan main. Kenapa senang? Rencana kita berhasil. Teman kita udah mati. Sebelum emas dibagi, ayo makan dulu yuk. Makan dulu, makan dengan enaknya. Habis makan enak berdua, mati juga. Kenapa? Keracunan. Akhirnya apa, Bu? Teman Nabi Isa yang bikin salah, yang khianat sama Nabi Isa, mati di tangan perampok. 3 perampok yang saling bunuh, saling berencana buat jahat, juga mati. Yang hidup siapa? Yang tinggal Nabi Isa dengan emas yang 3 keping tadi yang tinggal lagi. Apa makna kisah ini? Allah menjelaskan makna kisah pada surat yang ke-35. Surat 35, surat Fatir ayat 43. Buka surat 35 Fatir ayat 43. Wala yahikul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Coba terjemahkan. Karena surat 35 surat Fatir ayat 43. kesombongan mereka Ya, artikan aja. Memang panjang ayatnya. karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan pada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu
Ayatnya panjang, tapi ada cuplikan ayat. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Tidaklah berbahaya, tidaklah berdampak segala rencana jahat itu melainkan kembali kepada orang yang punya rencana. Tidak akan berdampak rencana jahat kecuali kembali kepada orang yang punya rencana jahat itu sendiri. Dan Allah tegaskan lagi pada surat 17 ayat yang ke-7. Surat 17 Al-Isra ayat yang ke-7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ilah. Coba terjemahkan. Kelas ini Ibu. Ulangi. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, yang kedua kami datangkan orang-orang lain untuk menyurangkan hutang-hutang kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk memindahkan sehabis-habisnya pada apa saja yang mereka kuasai. Ya. Jika kamu berbuat baik, maka untuk dirimulah hasil kebaikannya. Jika kamu buat jahat, maka untuk dirimulah resikonya. Quran yang bilang seperti itu, Allah yang menyatakan demikian, sesuai dengan kisah yang terjadi di zaman Nabi Isa tadi. Yang baik selamat, yang salah, yang khianat binasa. Allah perkuat lagi pada surat 2 ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha mahtasabat. Panjang ayatnya kan? Tapi itu cuplikannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha mahtasabat. Terjemahkan. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kehidupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Ya, cukup. Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diperbuatnya, dan mendapatkan siksaan dari dosa yang dikerjakannya. Allah perkuat lagi pada surat 99 Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Surat 99. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayo. Terjemahkan lagi ya. Surat 99 ayat 7 sampai 8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan segala zahar pun Zarrah ya. pun niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zahar pun niscaya dia akan melihat balasan pula. Ya. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar zarrah. Zarrah itu biji bayam. Kecil kebaikannya, dia akan melihat hasilnya.
Barang siapa berbuat kejahatan sebesar zarrah pula, sebesar biji bayam pula, dia pun melihat hasil kejahatannya. Kebaikan mendatangkan kebaikan, keburukan mendatangkan keburukan. Makanya Allah bebaskan kita milih yang mana. Surat 18 ayat 29. Al-Kahfi 18 ayat 29. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Coba. Harus cepat ya, cepat. Secepat menggunakan HP. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya menghukum mereka. Jika mereka meminta pertolongan, mereka akan diberi air seperti biji yang mendidihnya menghapus wajahnya. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Di awal ayat Allah katakan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau beriman silakan, terbuka jalannya. Ini nanti efeknya, balasannya. Barang siapa ingin kafir ya silakan. Ya, istilah Allah adalah barang siapa beriman silakan. Ayo berimanlah. Barang siapa yang kafir, biarkanlah dia kafir. Ini ada bahasanya, kalau yang beriman silakan beriman, disuruh berimanlah. Barang siapa yang mau kafir, biarlah dia kafir. Kenapa? Karena berimankah dia, kafir dia, semuanya kembali ke dirinya. Allah tidak bertambah kaya kalau manusia beriman semua. Allah tidak akan jatuh miskin kalau kafir manusia semuanya. Neraka Allah ciptakan, surga diciptakan bukan untuk Allah. Untuk siapa? Untuk kita juga. Yang pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Yang kanan, yang kiri, yang tengah, yang belakang? Mau pilih yang mana? Kata Allah bebas. Bebas sajalah. Berarti yang menentukan nasib kita nanti ya kita sendiri. Betul nggak? Pada surat 13 ayat 11 pun Allah tegaskan, lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayo. Baginya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dan di depan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan sendiri. Cukup. Setiap manusia ada malaikat yang Allah kirimkan untuk mengawasi kita, untuk menjaga kita di depan, di belakang. Namanya malaikat hafazah. Kalau kita lupa, diingatkannya. Kalau salah, ditegurnya. Dan Allah tidak merubah nasib suatu kaum kalau bukan mereka merubahnya sendiri. Berarti menentukan nasib kita nanti ya kita. Yang dibutuhkan adalah ikhtiarnya sejauh mana, sampai di mana usaha kita untuk mencari yang terbaik itu, untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Walaupun nanti ada semacam tawakal ala Allah. Karena
Karena semuanya itu Allah yang berikan. Baik kepada kita Allah berikan, buruk Allah berikan. Tapi karena kita yang minta, yang menginginkannya, Allah tinggal berikan saja. Apa yang kalian mau kata Allah? Mau buruk, kuberikan keburukan. Mau baik, kuberikan kebaikan. Tergantung yang kita kerjakan. Siapa yang menanam, dia akan menuai hasilnya. Makanya Luqmanul Hakim, Bu, seorang bapak yang berhasil menanamkan pendidikan ke anaknya, orangnya beliaulah orangnya. Sehingga Allah hargai beliau. Dicantumkan di Quran nama surat Luqman namanya. Ya. Padahal nabi itu banyak kan, Bu? Nabi banyak, rasul banyak. Luqman bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya dihargai Allah, dicantumkan di Quran namanya. Itu pertanda beliau dihormati oleh Allah. Kenapa? Seorang bapak yang berhasil menanamkan pelajaran yang benar sama anaknya. Di antaranya apa? Ditanamkan anak bertauhid yang benar, singkirkan kesyirikan. Ditanamkan berbakti kepada orang tua, jangan durhaka. Ditanamkan, hai anakku, ya bunayya, innaha intakum misqala habbah min khardalin fatakum fi sakhra au fis samawati au fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Hai anakku, jika engkau berbuat baik nak, sekecil apapun kebaikan nak yang kau bikin, orang gak tahu seorang pun, Allah tahu, Allah melihat, Allah balas nak. Coba. Jadi Luqman memberikan ke anaknya dorongan, berbuat baiklah kepada siapa saja, karena kamu bakal menuainya. Berbuat baik pada siapapun karena Allah nak, bukan karena orang lain melihatnya. Tidak. Kebaikan itu tersembunyi dalam batu di malam hari gelap gulita. Seorang pun tak tahu nak, tapi ya'ti bihallah, Allah membalasnya. Allah tahu nak. Luar biasa, Bu. Luar biasa didikan beliau ke anaknya. Ditanamkan ikhlas berbuat kebaikan kepada siapapun, karena kebaikan itu berdampak ke dia juga hasilnya. Sehingga anak Luqman tumbuh sebagai anak yang soleh, yang taat sama Allah, yang berbakti sama orang tuanya, dan berakhlak mulia di tengah-tengah masyarakat, dan baiknya luar biasa, banyak sekali. Makanya setiap yang kita perbuat akan kembali sama kita. Tinggal kita lagi mau apa yang kita dapatkan nanti. Allah bebaskan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur tadi kan. Yang mau beriman silakan, ini jalannya terbuka. Mau kafir, biarlah kafir, gak usah paksa beriman dia. Itu maunya silakan, nanti itu balasannya. Aku siapkan kok, yang beriman surga, yang kafir neraka. Kan tinggal menempati kata Allah. Kuncinya telah kuberikan, ini kunci surga, ini kunci neraka. Tinggal pakai yang mana? Gak apa-apa Ustaz, neraka kan VIP. Wah, VIP neraka, gak ada baiknya. Mendingan surga walaupun emperan daripada VIP neraka. Dan semua itu hasil yang kita peroleh karena perbuatan kita sekarang. Sekarang Bu, penentunya. Dunia masa bercocok tanam, hasilnya nanti kita dapatkan. Makanya kita manusia ini Bu, mengalami 4 alam kehidupan. Kita manusia mengalami, menempuh 4 alam kehidupan. Alam kandungan lebih kurang 9 bulan, lebih kurang ya. Kedua, alam dunia. Alam dunia yang sekarang ini berapa lamanya? Sama kita di dunia ini Bu, sama. Apa samanya? Sampai mati. Kalau udah mati, selesailah perkara. Selagi hidup, masa bercocok tanam, masa berbuat yang terbaik, masa beramal.
Saat datang, ajal pun tiba, kita dimatikan. Selesailah berbuat, gak ada lagi berbuat, tinggal memenuhi hasilnya. Alam ketiga, alam kubur atau alam barzah. Alam kubur, alam barzah mulai menuai hasil. Orang beriman mendapat nikmat kubur, orang yang ingkar, yang kafir mendapat siksa kubur. Itu alam kubur namanya. Sampai kiamat terjadi. Begitu kiamat terjadi, alam akhirat namanya. Alam akhirat, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Kiamat terjadi, mulailah dibuka awal alam akhirat. Kita dihimpunkan di sebuah tempat padang mahsyar namanya, melewati mahkamah Allah, Qadi Rabbul Jalil. Semua kita terdakwa, disidangkan, dihadirkan para saksi, malaikat saksinya, buku catatan amal saksinya, diri sendiri saksinya, Rasul saksinya, Allah saksinya, Allah pula hakimnya. Dan diputuskanlah kita, siapa yang baik sebenarnya, siapa yang buruk sebenarnya. Akibat dari dunia ini, kita ditempatkan surga atau neraka. Itulah tempat akhir kita. Oleh karena itu, selagi kita hidup, selagi bisa kemana-mana, selagi punya uang, selagi punya tenaga, punya pikiran yang bagus, mari berlomba untuk persiapkan diri. Karena setiap perbuatan kita berdampak kepada kita. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Tiada dosa yang tidak membawa noda. Inilah barangkali kajian kita. Saya ingin diperbanyak diskusi, ya. Saya hanya doakan semoga semua kita segera Allah berikan hidayah, sehingga hati kita terbuka untuk menerima kebenaran dan belajar kembali, menggali Al-Quran, menggali hadis, karena sumber kebaikan itu berada di situ, di Quran, di hadis. Kalau udah paham, tinggal amalkan. Makanya Nabi mengajarkan sama kita, Bu, dua macam doa yang mirip. Pertama, doa lihat Ka'bah. Kedua, doa habis sholat. Mirip doanya. Lihat Ka'bah, apa doanya? Doa Nabi apa? Ayo, mudah sering kan? Doa lihat Ka'bah. Ibu masuk masjid Haram, lihat Ka'bah, apa doanya? Wah, ini udah pernah wajah-wajah pernah umroh semua ini. Pernah umroh, pernah haji kan? Ayo, apa doa lihat Ka'bah? Kalau saya buka sedikit, oh iya. Ya, coba kita masuk masjid, kan selawat Nabi ya, Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Masuk Masjid Haram, masuk Darussalam, sama doanya. Begitu masuk Masjid Haram, lihat Ka'bah, Allahumma antas salam. Oh iya. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Hanya 3 kalimat pendek, Bu. Itu doa Nabi itu. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah keselamatan itu. Engkaulah keselamatan itu. Assalam namanya. Wa minkas salam. Dari engkaulah asalnya keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam. Masukkan kami ke dalam orang yang selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Kita meyakini Allah lah keselamatan. Dari Allah datangnya
keselamatan itu dan minta sama Allah agar kita dimasukkan ke dalam orang yang selamat. Setelah solat fardu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa doa Nabi, zikir Nabi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi tidak memanjangkannya sampai ke ujung, tidak. Nabi hanya begitu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu yang Nabi contohkan, yang Nabi ajarkan, pendek. Pendek, Bu. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Apa artinya? Ya Allah, engkaulah keselamatan. Dari engkaulah datangnya keselamatan itu. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Engkaulah yang memberkahi kami. Engkaulah pemberi berkah yang maha tinggi lagi maha mulia, maha agung. Itu doa Nabi, zikir Nabi. Lihat Ka'bah dan habis sholat fardu, pendek tapi kandungannya luar biasa. Jadi untuk mendapatkan kebaikan nanti itu, pertama doa. Perbanyak doa dari sekarang. Doa. Setelah itu maksimalkan usaha kita. Ikhtiar yang terbaik, berbuatlah kebaikan. Kebaikan kepada Allah berupa ketaatan kepadanya. Yang wajib, yang sunnah, ayo berlomba. Kebaikan kepada Allah namanya. Mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, kebaikan sama Nabi namanya. Kebaikan kepada manusia, saling bantu antara kita, saling bantu. Ibu pulang ngaji, yuk makan yuk, ku traktir. Orang yang suka mentraktir itu kebaikan tuh, Bu. Kebaikan itu. Kalau bisa berlomba mentraktir, jangan berlomba ditraktir terus. Kalau kita ditraktir terus, ya boleh, bagus, tapi belum terbaik. Bagus tapi enggak terbagus. Baik tidak terbaik. Kalau bisa berlomba untuk mentraktir, memberi makan orang, itu sumber kebaikan, bekal kebaikan, mendapatkan nanti kebaikan di akhirat. Ya, silakan yang bertanya. Ayo Bu, yang bertanya ayo. Ya, silakan. Ada mikrofonnya tolong. Oh, ya taruh ya sering. Ustaz mau tanya, urutan atau tuntunan yang baik pembacaan as-sunnah? Tuntunan baik? Pembacaan as-sunnah, cara untuk sholat pembacaan as-sunnah. Kebaikan apa Bu? Pembacaan as-sunnah. Oh, Tuntunan yang baik. tuntunan yang benarnya tentang taubatan nasuha. Bagus. Kalau kita sudah merasa bersalah dan berdosa, karena kita manusia pasti orang yang berdosa, disengaja, nggak disengaja, dosa besar, dosa kecil, dan sebagainya. Dan semua dosa itu akan terhapus. Akan terhapus semua dosa itu kalau kita bertaubat kepadanya. Kalau dosa kecil, cukup dengan istighfar saja. Dengan istighfar, memperbanyak infak, sedekah, wakaf, memperbanyak solat-solat sunat, dosa kecil terhapus. Ya, solat-solat sunat Bu, menghapuskan dosa kecil. Sering berwudu, solat sunat wudu, menggugurkan dosa kecil. Tapi dosa yang besar hanya gugur dengan bertaubat, taubatan nasuha. Allah berjanji pada surat 66 ayat 8. Buka.
Surat 66 At-Tahrim. At-Tahrim ayat 8 ya. Allah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Coba artikan deh. Coba artikan dulu. Wahai orang-orang yang beriman, coba ayo Bu. Artikan aja. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barang siapa yang bertaubat nasuha, taubat sebenarnya Allah berjanji menghapuskan semua dosa. Kalau semua dosa terhapus, sehingga dosa itu tidak lagi membawa noda, terhapus soalnya. Cara taubatnya bagaimana? Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat mensyaratkan 4 hal kalau kita ingin taubat nasuha. 4 syaratnya taubat nasuha itu. Yang pertama, stop dari dosa. Tinggalkan dosa yang sedang kita perbuat itu. Tinggalkan. Dua, menyesal telah terlanjur bikin dosa. 3, berjanji untuk tidak mengulanginya. Yang 3 ini, kalau dosa itu terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Satu lagi yang keempat, kalau dosa kita terkait dengan manusia, pernah menzoliminya, menyakitinya, menggunjingnya, memfitnahnya, maka minta maaf kepadanya. Yang keempat, jika dosa itu berhubungan dengan manusia, maka minta maaf kepadanya. Kalau terkait dengan hartanya yang terambil, kembalikan hartanya, atau mohon keridoannya, atau ganti hartanya itu. Inilah 4 syarat taubat nasuha itu. 3 kepada Allah, 1 kepada manusia. Ada lagi? Silakan tadi Ibu nih, nomor 2 tadi. Ibu tadi ya, silakan tadi Ibu. Mungkin mikrofon, ya aduh. Ya mungkin di itu aja. Berantai Ibu ini, Ibu itu, Ibu ini. Berantai. Gini kan Bu, halo gini. Ya. Silakan. Ya, ayo.
bunyi dia. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma saya juga nanya di luar tema mengenai anak angkat. Hah? Mengenai anak angkat. Anak angkat, ya. Kalau kita mau menikahkan anak angkat, misalkan anak angkatnya perempuan, mau menikah, terus kita memberitahu bahwa kita bukan orang tua kandungnya, terus anak itu menerima, terus tapi kita kan harus mencari orang tua kandungnya. Nah, sudah ketemu dengan orang tua kandung, tapi anak angkat ini tidak mau pakai bin bapak kandungnya. Bagaimana itu hukumnya? Bilang ke anak tidak sah nikahmu nak, kalau tidak berbin ke orang tua kandungmu. Bilang ke dia. Justru kita udah kasih tahu ke anak itu tidak sah nikahnya. Hah? Ya, kita sudah memberitahu ke anak itu kalau tidak dengan bin bapaknya tidak sah nikahnya. Tapi juga anak itu tidak mau gitu. Dia pengennya bin yang lain itu gimana Ustaz? Ya, mungkin dengan cara kita lah, pandailah ke dia menanamkan keimanan dan ilmu Islam. Anak angkat selamanya anak angkat tidak boleh menjadi anak kandung. Hukumnya haram. Orang tua angkat wajib memberitahu sama anak angkat itu dia anak angkat kita, tapi dengan cara yang bijaksana beritahunya. Terus kalau orang tua kandungnya sudah memberi izin nggak apa-apa, katanya nggak pakai bin saya juga. Terus saya sempat dengar juga katanya boleh dengan bin Adam gitu. Ada yang bilang begitu dan Pertanyaan. Nabi yang manusia yang pertama katanya bin Adam. Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti tetap dengan bin bapaknya atau dengan bin pulang itu nggak boleh? Tidak boleh. Wajib ke bapaknya. Nggak bisa tidak. Boleh minta ayatnya ini kan? Hah? Di ayatnya ada Surat 33 Al-Ahzab. ayat. Surat 33 Al-Ahzab mulai ayat 40 ada. 40 ya. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bukanlah seorang bapak di antara kalian. Ayat muncul adalah karena Nabi dulu mengangkat anak namanya Zaid bin Harisah. Setelah di tangan Nabi, Nabi rubah namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Di kota Mekah berita tersebar, ini anak Muhammad. Quran turun menegur Quran. Zaid itu bukan anakmu Muhammad. Kamu bukan bapak dia. Kembalikan ke awal, Zaid bin Harisah. Berikutnya surat 33. Buka lagi, coba buka Bu. Di awal-awalnya. Surat 33 ayat yang kelima. Coba baca Bu. Ayat kelima. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Coba baca, terjemahkan ayat kelima itu. Panggillah anak-anak itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Bisa Bu paham? Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Kayak ayatnya kan? Coba teruskan. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, makalah panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan semaula-maulamu. Nah, apa arti maula? Ada footnote-nya. Di HP nggak ada footnote itu. Kalau di HP nggak ada footnote, kenapa? Karena canggih soalnya. Nah, coba apa arti maula di situ? Maula-maula ialah hamba sahaya yang sudah dimerdekakan
atau seseorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim, anak angkat Huzaifah, dipanggil dengan Maula Huzaifah. Jadi begitu. Kalau dia namanya Aisyah, bapaknya bernama Ahmad, Aisyah binti Ahmad. Kalau dia nggak mau, ya sudah, bapak angkatnya siapa namanya, pak angkatnya Budi, Maula Budi, itu aja. Itu solusinya. Tidak boleh binti Budi, nggak boleh. Boleh Maula, Fatimah Maula Budi. Artinya Fatimah anak angkat Budi. Bu, itu caranya ya. Jadi kalau tidak mau menggunakan, mungkin alergi dia, gatal bu, memakai nama bapak angkat, bapak kandungnya, ya, tak mau dia, ya sudah. Berarti Maula yang menganggap bapak angkatnya. Tapi awalnya pakai Maula begitu. Maula. Contohnya nama anak itu kan Fatimah. Bapak angkatnya siapa namanya? Junaidi. Fatimah Maula Junaidi. Tidak ada bin-binnya, tidak boleh. Binti artinya anak kandung. Berarti pakai Maula aja. Maula aja. Boleh. Kalau misalkan itu yang kita angkat itu keponakan itu gimana? Tetap, walaupun siapapun. Tetap binti hanya berhak orang tua kandung. Nah, kalau misalkan anak angkat itu dari hubungan yang tidak resmi ini di luar nikah misalnya, itu gimana Ustaz? Ya, Maula tadi. Maula orang tua bapak angkatnya siapa? Misalnya angkat saya Maula Elva Hendri. Maula istilahnya. Kalau dia perempuan, wali nikahnya wajib orang tua kandungnya. Tidak sah kalau tidak. Kalau tidak, wali nasabnya. Kalau tidak ada orang tua kandungnya, boleh berwali hakim. Kalau kakak tiri itu nggak bisa dari? Tidak boleh. Bapak tiri tidak sah. Bapak angkat tidak sah jadi walinya. Ini kebenaran harus dibuka. Kadang-kadang kan bu, karena gengsi orang tua kandungnya mungkin miskin, mungkin macam-macam, dia nggak mau. Dia maunya orang tua angkatnya maunya. Atau orang tua angkat itu nggak mau dia sebagai dia itu anak angkatnya. Tidak boleh orang tua angkat mengakui anak angkat anak kandung, haram hukumnya, dosa dia. Ini dalilnya Quran. Tidak boleh. Wajib katakan. Karena anak angkat anak kandung berbeda status. Anak angkat tidak ada hak waris. Nggak ada warisan. Adanya mungkin hibah aja ya. Hibah boleh, wasiat boleh. Hibah dapat, wasiat dapat. Anak angkat tidak mendapat warisan. Anak angkat bukan mahram. Iya, kalau Syafi'i ibu pakai mazhabnya batal wuduknya. Ibu angkatnya, anak angkat laki-laki yang udah remaja, ibu cium dia, ibu dosa. Atau anak angkatnya remaja, perempuan, suami ibu mencium dia, dosa. Sama mencium orang lain. Karena anak angkat bukan mahram. Ya, anak angkat bukan mahram. Anak angkat bisa dinikahi oleh bapak angkatnya, hati-hati itu. Bapak angkatnya ingin menikahi anak angkatnya, sah nikahnya. Dan sah pula anak angkat dinikahkan dengan anak kandungnya, karena bukan mahram. Ya, paham bu ya? Jadi solusinya apa? Solusinya cari. Kita tidak mensetel ayat, tidak mensetel hadis, tapi apa solusi terbaiknya? Gitu caranya. Solusi pertama, beritahu dengan cara arif bijaksana. Quran bicara begitu, beritahu dia, haram hukumnya disembunyikan. Hukumnya haram disembunyikan. Kalau kita meninggal nanti sebelum beritahu dia, kita dosa besar. Karena wajib beritahu, kamu anak angkat saya, cuma dengan cara bijaksana. Cara bijaksana, yakinlah, ibu memberitahu karena Allah, Allah akan bantu. Yang anak akan lari bu, justru malah semakin taat malah sama ibu dia. Ini orang tua angkatku seperti orang tua kandungku katanya. Lebih hormat malah dia. Lebih hormat malah. Saya pun punya PR. Saya punya anak angkat juga bu. Saya punya anak angkat juga. Saya punya PR juga seperti ibu. Ya, beritahu dia.
Kalau ini Ustaz, kalau kita kembali ke hukum Islam lagi, Ya. cara menyampaikan yang enak itu apa? Setelah pas menjelang menikahnya apa? Sebelumnya? Kalau yang terbaik sebelum-sebelumnya dengan ariflah, dengan bijaksana lah, ya pandai-pandailah kita menyampaikannya. Bagaimanapun itu wajib sampaikan. Apalagi dia perempuan, dia nanti kalau nikah butuh wali. Bapak angkatnya tidak boleh jadi walinya, tidak sah walinya. Wajib bapak kandungnya, nggak boleh tidak. Kalau orang tua kandung nggak mampu menikahkan, boleh kepada wali hakim. Kalau orang tua kandungnya nggak tahu lagi di mana tempatnya, nggak jelas lagi di mana tempatnya, wali hakim jadi walinya, boleh. Jangan orang tua angkatnya gitu aja ya. Kalau orang tua angkat disuruh oleh hakim, boleh. Hakim melimpahkan, kata hakim, ini hak saya limpahkan ke orang tua angkatnya, silakan. Tapi kalau misalnya sebelumnya kita meminta wali hakim, gimana kalau saya seorang tua angkatnya gitu yang pengen jadi wali hakimnya gimana? Tidak boleh. Harus izin wali hakim itu ya? Iya, itu hak wali hakim. Nggak boleh. Jadi nggak bisa diakal-akali, Bu. Tidak bisa diakal-akali hukum. Ini hukum-hukum ya. Ini hukum-hukum. Kalau kan fatal akibatnya ya. Enggak fatal akibatnya. Ya, silakan tadi siapa lagi? Ya, cukup ya. Ya, salam. Silakan, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan adalah surat At-Taubah ayat 113. At-Taubah 113 mendoakan orang yang munafik ya. Memohonkan ampun dari orang-orang. Tapi bagaimana dengan saya punya tetangga non-muslim yang sakit sudah lama, kemudian saya menengok dan beliau memintakan kami untuk mendoakan. Bagaimana doa yang benar untuk tetangga ini? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mendoakan orang-orang yang kafir? Ya, sementara di surat 9 ayat 113 tidak boleh mendoakan orang yang kafir. Yang dimaksud doa di sini yang tidak boleh mendoakan minta ampun atas dosanya. Tapi kalau dia sakit didoakan supaya sehat itu boleh. Tidak masalah. Dia sakit, semoga Allah sembuhkan, itu boleh. Yang tidak boleh doa minta ampun untuk dosanya, nggak boleh. Yang terbaik doakan dia mendapat hidayah supaya dia memeluk Islam. Ya, jadi yang dimaksud Quran tadi surat 9 ayat 113 yang tidak boleh mendoakan orang kafir untuk diampuni dosanya. Itu nggak boleh. Sekalipun orang tua kandung, nggak boleh. Kalau dia masih hidup, minta sama Allah supaya kasih hidayah, itu boleh. Kasih hidayah boleh. Diberi sehat boleh. Diberi lancar usahanya boleh. Yang tidak boleh minta ampun, tidak boleh. Ya, sebentar. Ya, Bu Lis, ya Ibu Lis. Dari tadi ya, silakan. Hah? Kalau waktu bayi dia disusui adik kita yang sedang menyusui. Dia akan ditanya dari anaknya. Dia sama-sama. Ya. Kalau anak angkat kita susui, kita nyusui nih dari bayinya, berarti anak angkat sekaligus anak susuan namanya. Menjadi mahram dia. Menjadi mahram. Kalau ibu nyusukan. Tapi kalau adik ibu nyusukan tidak. 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 Kalau adik ibu yang nyusukannya tidak. Ini ibu yang nyusukannya, berarti dari ibu susuan namanya. Seperti Nabi Muhammad disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Masalah wuduk batal bukan masalah itu sebenarnya. Ini babnya bab lain lagi ya. Kalau masalah wuduk batal tidak, itu ikhtilaf ulama tentang itu. Kalau mazhab Imam Syafi'i, orang yang tidak mahram, sentuh kulit yang langsung tanpa alas batal. Tunggu. Ini kan mazhab Syafi'i. Kalau yang lain tidak batal. Saya cenderung kepada tidak batal. Mau mahram mau tidak.
Paham Bu? Ini babnya bab lain lagi ya. Saya cenderung mengatakan sentuhan kulit mahram tak mahram, yang penting dia tidak menyengaja tersentuh, tidak batal. Itulah paham saya, tidak batal. Tapi kalau dipegang-pegang, dielus-elus, nah itu batal tuh. Hah? Persoalannya mencium anak angkat. Anak itu berapa usianya? Sudah berapa usia anak angkat itu? Kalau anak angkat sudah remaja, sudah balik berakal, dosa. Bukan masalah lagi batal wuduk lagi, dosa menciumnya. Ya, kenapa? Dia bukan mahram. Maka saya bilang tadi Bu, jangan pakai akal. Jangan pakai akal, pakai dalil. Jangan Al-Quran kita setel supaya yang haram jadi halal. Hati-hati ya. Jangan karena kepentingan kita Al-Quran, hadis kita setel, kita dosa besar nanti. Hati-hati. Jangan karena kepentingan kita setel Quran. Kan dari bayi Ustaz saya jaga Ustaz, Quran tahu nggak dari bayi dijaga? Quran bilang kok nggak boleh. Bukan mahram soalnya. Ya, cukup ya. Pak Ustaz, ya. Bagaimana cara melayat orang yang sudah meninggal menurut syariat Islam? Ya, cara melayatnya, ya kalau dia belum meninggal, talkinkan dia. Lakinu mautakum bizikri la ilaha illallah. Talkinkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia baca, dakhalal jannah, masuk surga kata Nabi. Kalau sudah meninggal bagaimana caranya? Uruslah berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya. Ya, dengan cara mandikan dia, kafani dia, solatkan dia, kuburkan dia. Setelah kuburkan, kemudian doakanlah dia. Sampai kapanpun doakan dia. Sampai kapanpun doakan. Ada hutang-hutangnya, lunasi hutang-hutangnya. Dan kita yang hidup mendoakan dia sampai kapanpun. Dan anak boleh bersedekah, berinfak, mengatasnamakan untuk ibunya yang telah meninggal tadi, boleh, sah hukumnya, sampai pahalanya. Ya. Hah? Enggak apa-apa, kita gitu aja. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan, baik yang hidup, baik yang meninggal, boleh pakai itu, tidak masalah. Lebih mantap lagi bahasa Indonesia ajalah, lebih aman bahasa Indonesia ajalah. Ya, terus siksa kubur itu seperti apa? Ya, seperti apa? Kita belum merasakan soalnya, belum merasakan seperti apa. Tapi di hadis dikatakan, ya, tentang siksa kubur di hadis ya, seperti orang yang disempitkan kuburnya, remuk tulang-tulangnya, ya. Kemudian malaikat mengambil pentungan dari besi, dipukulkan kepadanya, dia kesakitan, terteriakan, ya. Itu siksa kubur. Ini dalam hadis. Oh, banyak sekali Bu ya di sini ya, banyak sekali. Ya. Diremukkan badannya, disempitkan kuburannya, dan dipukul dengan besi yang mendidih, yang panas. Seperti itu terhadap orang yang ingkar, yang kafir sama Allah. Tapi kalau orang beriman, beramal soleh, Allah berikan nikmat kubur namanya, tenang, tentram sampai kiamat. Dalil tentang siksa kubur ini sahih, mutawatir. Kita wajib mengimaninya. Itu pun bagi orang yang kafir. Kalau orang beriman, beramal soleh, bukan siksa kubur didapatkannya, tapi nikmat kubur. Ya. Semoga kita Allah hindarkan dari itu ya.
Makanya kita berdoa Bu, setiap solat mau salam ya, sebelum salam rajin baca doa itu. Innaka Hamidum Majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baca doa itu agar Allah hindarkan kita dari siksa jahanam dan siksa kubur, fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah kejahatan dajjal. Ustaz, iya Bu, jika kita sudah meminta maaf namun ia tidak mau memaafkan, bagaimana? Saya sudah memohon kepada Allah, ya sudah selesai tugas kita. Tugas kita hanya minta maaf kepadanya. Mau dimaafkan mau tidak, urusan dia sama Allah, bukan kita lagi. Ya itu aja. Usaha kita hanya minta maaf ke dia. Ya, minta maaf. Kalau barangnya terambil, kita kembalikan barangnya. Kalau kita berutang, bayar utang. Jangan maafkan ya utang, maaf semuanya ya. Gak bisa begitu. Kalau utang ya bayar. Ini kalau tersakiti baru kita maaf. Tapi kalau utang tuh bayar Bu. Gak bisa utang banyak maafkan ya. Gak bisa begitu. Kecuali kalau dia maafkan ya, dan ikhlaskan tuh persoalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimanakah kehidupan kita sudah mati? Apakah mati husnul khotimah dapat dilihat ciri-cirinya? Tidak bisa. Yang tahu hanya Allah. Tapi tanda-tanda orang yang mati husnul khotimah, kata Nabi, di bermacam hadisnya, di antaranya meninggalnya di malam atau di hari Jumat. Malam Jumat, hari Jumat, itu insya Allah husnul khotimah. Yang kedua, meninggalnya ketika melahirkan anaknya, melahirkan. Ketiga, meninggal ketika tenggelam, hanyut oleh air, tertimpa bangunan, tertimpa penyakit tuberkulosis, TBC, terkena penyakit busung lapar, sakit perut, itu hadis Nabi semua. Kemudian meninggal dalam kondisi mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kemudian ketika meninggal, dahinya berkeringat, kata Nabi. Dahinya, bukan punggungnya, bukan lehernya, tapi dahinya berkeringat. Itu hadis Nabi. Dan yang jelas lagi, orang yang mati dalam kondisi sedang beribadah, sedang sholat meninggal, sedang berumrah berhaji meninggal, sedang puasa meninggal, sedang beribadah meninggalnya, husnul khotimah. Makanya perbanyak kebaikan. Dengan perbanyak kebaikan, semoga nanti dimatikan kita dalam berbuat baik itu. Alangkah indahnya kalau meninggal sedang mengaji ini, bukan enak Bu? Mau nggak Bu? Mau kapan? Jangan sekarang ya. Jangan sekarang. Minta sama Allah nanti aja lah, kalau udah sempurna ibadah semua. Minta, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu sebelum sempurna Islamnya. Boleh minta sama Allah. Boleh. Mau sih sedang pengajian kan syahid, tapi jangan sekarang kalau bisa. Tapi Allah yang tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimanakah sebetulnya hijab syar'i itu? Mohon jelaskan kriterianya. Apakah berdosa jika tidak memenuhi kriteria hijab tersebut? Hijab yang asli seperti apa hijab? Pertama, hijab hati dari segala dosa dan maksiat, hati. Yang kedua, hijab diri, artinya tutup aurat. Tutup aurat. Kalau berdasarkan surat 33 ayat 59, tutup seluruh tubuh, seluruhnya. Seluruhnya. Surat 33 59 tuh, tutup semuanya. Kalau surat 24 ayat 31,
tutup seluruh tubuh kecuali yang biasa tampak. Hadis Nabi menjelaskan yang biasa tampak itu muka dan telapak tangan. Telapak punggung bukan aurat. Menurut saya, setelah saya gabungkan semua ayat dan hadis-hadis Nabi, ibu-ibu yang hadir hari ini menurut saya sudah syar'i, insyaallah. Sudah syar'i. Cuma yang belum panjang, panjangin lagi, itu aja. Sudah syar'i kok, cuma kalau yang belum panjang, panjangin lagi. Yang masih masuk ke dalam, keluarkan. Itu aja yang syar'i. Ya, yang masih masuk ke dalam, keluarkan. Yang masih di atas dada, turunkan dikit sebawah dada. Panjangin dikit. Kemudian yang longgar, yang sempurna, yang panjang bu sampai ke bawah, itu yang sempurna. Tapi dibolehkan di bawah dada. Ya. Kemudian longgar, tidak ketat, tidak membentuk lekuk tubuh. Ya. Kemudian tidak transparan. Nah, kemudian tidak meminyaki. Ketika baru masuk tercium Bulgari. Ketika baru masuk tercium apa? Apa yang biasa? Hah? Ya terserah apa namanya. Ya. Tidak. Jadi saya cenderung berpaham tutup seluruh tubuh kecuali muka. Muka bukan aurat. Bukan aurat. Tapi kalau ibu tutup muka itu silakan. Kalau ibu merasa nyaman dan itu afdal, silakan. Tapi kalau tidak, ibu buka pun muka, tidak berdosa. Kenapa? Buka bukan aurat. Di antara hadis sahihnya, Nabi pernah menggonceng Al-Fadl, sahabat Nabi. Digonceng bukan di motor, tapi di onta. Nabi panggil Fadl, Fadl, Dol. Al-Fadl tak jawab. Kenapa? Karena pandangannya terpukau kepada wanita cantik sedang lewat. Ya, gak dengar dia. Nabi lihat belakang. Lihat kemana kamu? Wah, ternyata Al-Fadl terpesona melihat kecantikan wanita. Begitu hadisnya. Dan Nabi menegur Fadl, bukan menegur wanita itu. Kalau wajib nutup muka, Nabi pasti menegur wanita itu. Tidak boleh, haram hukumnya. Nabi tegur, kamu sumber dosa. Tapi Nabi tidak tegur. Nabi tidak tegur. Yang Nabi tegur Al-Fadl, tundukkan pandanganmu. Jadi saya punya keyakinan, muka, telapak tangan, termasuk punggung seperti ini bukan aurat. Bukan aurat, itu keyakinan saya. Ya. Kalaupun ibu tutup dengan cadar tuh silakan. Kalau itu lebih nyaman, lebih afdol, silakan. Sunnah. Tapi kalau buka itu sudah terpenuhi syaratnya. Ya. Yang penting ibu longgar bajunya ya, bajunya longgar. Tidak ketat, tidak membentuk tubuh ya. Nah, itulah barangkali pada pagi ini Bu, saya zuhur harus sampai Blok M ini, mohon maaf ini. Saya zuhur jam 12 harus sampai di Blok M. Kenapa? Diperuri zuhurnya. Ini waktu tinggal 1 jam 20 menit lagi. Itu pun udah balapan ini ke sana ini. Ya, mohon maaf lebih kurang. InsyaAllah nanti yang kurang-kurang kita sempurnakan di Rabu yang pertama bulan depan. Masih ada enggak? Masih ada enggak Rabu bulan depan? Masih ada kan? Ramadan gimana? Ya nanti Ramadan tunggu berita aja saya. Yang penting Rabu pertama bulan depan kan masih Juni ya, insya Allah masih oke insya Allah. Nanti yang kurang sempurna kita sempurnakan lagi ya. Yang belum bertanya, yang belum sempat dijawab nanti tanya lagi di bulan depan insya Allah. Mohon maaf lebih kurang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah